Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Hari ini saya akan memaparkan case 5 mengenai kasus ACS, Acute Coronary Syndrome. Baik, kita mulai saja ke overview case. Di overview case, seorang laki-laki berpostur gemuk, tuanka 55 tahun, dengan keluhan utama nyeri dada. Nah, di keluhan utama ini, laki-laki ini kan gemuk ya, berarti ada kemungkinan dia obes. Kemudian usianya tuh 55 tahun. Nah, ini tuh menunjukkan usia lanjut. Nah, hal ini sangat rentan karena gemuk dan usia lanjut ini adalah faktor resiko dari penyakit-penyakit kardiovaskular karena ada degenerasi fungsi dari jantung dan pembuluh darah. Kemudian, mohon maaf, keluhan utamanya tuh nyeri dada. Nah, nyeri dada ini adalah nyeri pada regiotoraks yang bisa berasal dari jantung ataupun dari luar jantung itu sendiri. Nah, jika dari jantung, itu kita harus memperhatikan adanya tanda-tanda nyeri tipikal, nyeri dada tipikal atau angina yang menandakan impak miokard. Nah, tanda-tanda nyeri dada tipikal atau angina ini harus dicari tahu lewat hal-hal berikut ini. Yang pertama, lokasi. Lokasinya itu apakah nyerinya di substernal, retrosternal, atau perikordial. Kemudian lokasi nyerinya. Nah, sifat nyeri, mohon maaf. Tadi lokasi, sekarang sifat. Nah, sifat nyerinya itu apakah rasa sakitnya itu seperti ditekan, terbakar, ditindih benda berat, seperti ditusuk, diperas, atau dipelintir. Kemudian yang 3, penjalaran nyerinya. Nah, biasanya yang nyeri dada tipikal ini, penjalan nyerinya itu ke lengan kiri atau ke leher, ke rahang bawah, gigi, punggung, atau interscapula, perut atau lengan kanan. Kemudian yang keempat, nyerinya itu membaik dengan istirahat ataukah dengan obat nitrat. Kemudian diidentifikasi juga faktor pencetusnya itu apa. Apakah karena latihan fisik, karena stres emosi, udara dingin, atau karena sesudah makan. Yang keenam itu ada faktor yang menyertai. Biasanya yang nyeri dada tipikal ini disertai dengan mual muntah, sulit bernafas, keringat dingin, cemas, atau lemas. Jadi salah satu dari itu. Kemudian ke riwayat penyakit sekarang. Nah, di riwayat penyakit sekarang ini, nyeri dada sangat berat seperti ditekan oleh benda berat yang menjalar ke leher dan lengan berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Nah, ini adalah tanda nyeri dada tipikal. Nyeri dada mendadak ini biasanya terjadi karena gangguan pada kardiovaskular yang disebabkan oleh berkurangnya pasokan oksigen ke otot jantung, sehingga terjadi kerusakan pada sel otot jantung yang menyebabkan jejas gitu pada ototnya. Akhirnya memicu aktivasi mediator inflamasi, sehingga pasiennya akan merasa nyeri. Kemudian di sini kan nyerinya tuh menjalar ke leher dan lengan. Nyeri menjalar ini bisa disebabkan karena sensitisasi mediator inflamasi pada sel saraf sekitar yang menjalar melalui dermatom. Nyeri yang menjalar ke leher dan lengan ini menandakan mediator inflamasi ini menyerang sel saraf di dermatom T4 sampai C7. Kemudian, nyeri berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Nah, nyeri ini sangat khas pada kelainan kardiovaskuler, contohnya pada acute coronary syndrome. Kemudian, mual, keringat dingin tanpa muntah. Nah, ini adalah faktor yang menyertai dari nyeri dada tipikal. Salah satu gejala juga kenapa bisa mual, itu karena adanya stimulasi dari nervus vagus. Kemudian nyeri dada kurang lebih 60 menit. Ini berarti masih akut ya. Saat melihat televisi tidak membaik. Artinya nyeri dada ini muncul saat sedang istirahat, saat sedang tidak melakukan aktivitas fisik. Nah, ini sangat khas pada unstable angina. Kemudian keluhan memburuk ketika udara dingin, berjalan jauh saat menaiki tangga. Nah, ini juga sangat khas pada nyeri dada tipikal. Udara dingin ini itu menyebabkan vasokonstriksi sehingga aliran darah ke jantung ini akan menurun. Saat berjalan jauh dan menaiki tangga artinya membutuhkan
apa ya, artinya jantung itu kan memompa lebih keras lagi untuk memompa darah ke otot kan, sehingga karena membutuhkan demand oksigen yang lebih banyak. Ketika pasokan oksigen tanpa disertai dengan suplai adekuat ke otot, itu bisa memicu nyeri dada gitu. Jadi antara demand dan antara kebutuhan serta pasokan itu tidak seimbang, akhirnya timbul nyeri dada, tidak ada sesak nafas. Kemudian RPD-nya, riwayat penyakit dahulu, 1 bulan lalu keluhan serupa, keluhan membaik ketika mengkonsumsi ISDN, hipertensi 10 tahun lalu, tekanan darah tertinggi 160/100, kolesterolnya tinggi, dan tidak ada alergi. Nah, keluhan 1 bulan yang lalu itu kan hampir serupa dengan keluhan sekarang. Berarti kambuh kan? Berarti ini berhubungan, penyakit ini bersifat progresif dan gejala yang dialami itu terasa lebih berat. Kemudian hipertensi 10 tahun lalu dan bahkan tekanan darah paling tinggi itu 160/100, ini menunjukkan hipertensi grade 2 yang cukup lama kan, 10 tahun, dan menjadi faktor resiko terjadinya kerusakan pembuluh darah ya. Kemudian tingginya kolesterol juga jadi faktor resiko kardiovaskular, karena tinggi kolesterol ini akan menyebabkan tinggi LDL dalam darah yang dapat teroksidasi, memicu fagositosis makrofag menjadi sel foam dan terdeposit di dinding pembuluh darah yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah, aterosklerosis, sehingga bisa terbentuknya trombus dan emboli, dan kemudian tidak ada alergi. Kemudian RP-SOS, yaitu riwayat penyakit sosialnya, merokok 3 batang per hari sejak usia 20 tahun. Nah, ini juga jadi faktor resiko kardiovaskular karena rokok ini menyebabkan disfungsi endotel sehingga memudahkan terjadinya aterosklerosis. Nah, nikotin dalam darah pun itu meningkatkan tekanan darah, menambah kemungkinan terbentuknya trombus dan kelainan pembuluh darah lain. Kemudian RPK-nya, riwayat penyakit keluarga, ayahnya itu di usia 45 tahun dan kakeknya di usia 55 tahun itu meninggal karena serangan jantung. Nah, ini menunjukkan bahwa serangan jantung ini adalah penyakit kardiovaskuler. Jadi faktor resiko genetik pada keluhan yang dirasakan pasien sekarang. Berarti ada kemungkinan ada keturunan gitu. Kemudian dari riwayat penyakit riwayat penyakit obat RPO itu, pasien pernah mengkonsumsi ISDN, amlodipin, atorvastatin. Nah, ISDN ini berarti kan dia ada kemungkinan pernah mengalami penyakit kardiovaskuler, karena kan ini konsumsinya itu penyakit kardiovaskular. ISDN ini adalah obat golongan nitrat sebagai obat anti angina sublingual. Nah, sublingual ini onsetnya itu cepat sebagai vasodilator atau venadilatasi kan. Tujuannya apa? Untuk mensuplai oksigen agar mengalir lancar begitu. Kemudian amlodipin. Nah, amlodipin ini adalah obat antihipertensi golongan kalsium channel blocker yang bekerja untuk menurunkan kerja dari pacemaker atau menurunkan kondisi kontraksi pembuluh darah, dan nantinya itu akan menurunkan tekanan darah gitu. Kemudian atorvastatin. Atorvastatin ini adalah obat anti kolesterol yang mana kerjanya itu menghambat enzim HMG CoA reduktase yang berfungsi sebagai katalis dalam pembentukan kolesterol. Jadi ketika konsentrasi kolesterolnya menurun, itu akan menurunkan LDL dan mencegah terjadinya pembentukan aterosklerosis. Atorvastatin pun diberikan sebagai profilaksis aterosklerosis akibat tingginya kolesterol, sehingga bisa menurunkan kolesterol. Dari hasil anamnesis dengan pasien, maka kita bisa ambil hipotesis. Yang pertama, ACS, acute coronary syndrome, yaitu STEMI, ST elevasi impact myocard, non-STEMI, kemudian unstable angina, 2-nya ada stable angina, 3 dyslipidemia, dan 4 pulmonary embolism. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, kenapa sih bisa diambil hipotesis tersebut? Yang pertama, ACS, STEMI, non-STEMI, unstable angina. ACS ini kan keadaan di mana terhambatnya suplai darah ke jantung gitu ya, jadi ada sumbatan. Nah, kenapa bisa diambil hipotesis ini? Karena sesuai dengan yang di anamnesis gitu, ada cirinya.
Yang pertama, ada nyeri dada tipikal. Ini adalah menandakan terjadinya impak miokard. Kemudian gejala nyeri dada tipikal ini nyeri seperti ditekan oleh benda berat, mendadak, menjalar ke leher lengan, kemudian nyeri saat sedang istirahat, dan lebih dari 20 menit, kemudian menurunkan menurunkan ketika aktivitas, terus udara dingin. Menurunkan ketika aktivitas kemudian udara dingin, kemudian mual, dan keluhan ini sama dengan 1 bulan lalu, dan faktor resikonya juga ada obes, usianya tua, hipertensi, kolesterol, dan genetik, serta juga pengkonsumsi rokok. Kemudian stable angina diambil hipotesis karena stable angina ini kan kelainan di mana terjadi iskemi miokard. Nah, jadi dadanya itu seperti ditekan oleh benda berat, menjalar ke leher, lengan, kemudian dan udara dingin gitu. Tapi gejalanya itu bisa menurun ketika ketika aktivitas meningkat. Kemudian faktor resikonya pun sama, obesitas, usianya tua, hipertensi, kolesterol tinggi, gen, dan rokok. Kemudian yang ketiga, dislipidemi. Nah, dislipidemi ini diambil karena kan dia juga kadar lemak LDL dan trigliseridnya tinggi di darah. Nah, nantinya itu bisa menyebabkan komplikasi penyakit koroner. Dan sesuai di anamnesis, dia punya riwayat kolesterol, dan ditambah juga dia obes. Yang keempat itu diambil pulmonary embolism. Pulmonary embolism ini adalah suplai darah ke paru-paru ini terhambat akibat sumbatan. Gejalanya tuh hampir serupa, jadi dada menjalar ke leher, lengan, kemudian makin menurun ketika aktivitasnya meningkat, dan udara dingin. Jadi semakin sakit gitu ya ketika aktivitasnya meningkat dan udara dingin. Dan faktor resikonya pun hampir serupa, gemuk, usianya tua, dan konsumsi rokok. Nah, setelah diambil hipotesis, kita harus mengeliminasi hipotesis tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan lanjutan yaitu pemeriksaan fisik. Keluhan utamanya nyeri dada dari kiri dan berkeringat. Nah, ini kan ada sakit dada dari kiri, kemudian ini berkeringat. Nah, berkeringat ini menunjukkan adanya stimulasi atau respon simpatis dari jantung saat keadaan nyeri yang dirasakan pada baroreseptor. Jadi ada respon simpatis dari jantung saat keadaan nyeri yang dirasakan pada baroreseptor, sehingga menyebabkan vasokonstriksi dan hiperekskresi ya. Jadi kebanyakan keluar lewat kelenjar keringat, sehingga keluar keringat dingin gitu. Jadi berkeringat ini juga sebagai gejala dari ACS atau acute coronary syndrome. Kemudian kesadarannya kompos mentis, berarti kesadaran penuh. BBTB-nya itu kalau dihitung secara BMI itu terhitung dalam obes 2 menurut Asia Pasifik. Kemudian tekanan darahnya itu 160/100. Nah, ini adalah hipertensi grade 2. Nadinya itu 110. Nah, ini juga tinggi ya, takikardi. Mungkin diakibatkan karena kerja jantung yang meningkat akibat kebutuhan oksigen di jaringan yang meningkat, dan dapat disebabkan akibat dari adanya infak. Kemudian respirasinya tuh 24, ini sedikit meningkat, kemungkinan kompensasi terhadap menurunnya pasokan oksigen di jaringan. Kemudian suhu 37 itu terhitung normal, saturasi oksigennya 98%. Nah, ini menandakan gejala berkurangnya suplai oksigen bukan disebabkan gangguan paru, gagal jantung, ataupun shock gitu. Kemudian pasien ini diberikan tata laksana yaitu USDN, morfin bila nyeri dadanya belum berkurang. USDN ini kan tentunya obat tadi ya sudah dijelaskan, obat anti angina kan, sublingual, venodilator begitu, agar venanya itu berdilatasi. Kalau diberikan morfin, nah morfin ini
merupakan analgetik kuat sebagai obat NSAID golongan opioid. Tujuannya itu sebagai anti nyeri dan vasodilator, sehingga vena ini akan berdilatasi dan kerja jantung sedikit lebih rileks begitu. Kemudian diberikan asam asetilsalisilat loading dose kunyah. Nah ini tuh obat analgetik dan antiplatelet dengan cara proses kerjanya itu dengan menghambat COX-1 dan tromboksan A2 dan mencegah agregasi dari trombosit. Kemudian diberikan clopidogrel tablet 75 mg 4 tab. Nah ini tuh obat antiplatelet yang menghambat ADP agar tidak terjadi agregasi trombosit dan sebagai pengurang kekentalan darah akibat adanya trombus begitu. Nah, setelah diberikan obat-obatan yang tadi sudah disebutkan, dicek lagi di follow up lagi, keluhan utamanya itu jadi dadanya itu berkurang, berarti ISDN ini berhasil ya. Kemudian kesadaran kompos mentis, tekanan darahnya 160/100, nadinya juga 68, berarti ini ada penurunan ya, berarti kerja jantungnya itu berhasil diturunkan. Kemudian respirasinya 22 kali per menit, berarti ini pasokan oksigen kayak pengurangan respirasi napas cepat itu bisa diatasi. Kemudian suhunya 36,8, berarti ini tuh ada penurunan 0,2 derajat Celcius, dapat tidak berarti gitu akibat efek antipiretik dari pemberian asetilsalisilat, dan saturasi oksigennya itu tetap ya 98%. Kemudian pemeriksaan kepala, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak akterik, lehernya JVV 5+1 cm H2O. Nah, JVV ini terhitung normal, berarti tidak ada peningkatan tekanan pada arteri pulmonalis di vena cava superior, di insuffisiensi katup trokospid ataupun gagal jantung. Berarti tidak ada peningkatan tekanan arteri pulmonal. Kemudian KGB-nya tidak membesar, karotis bruit sinistranya negatif, berarti tidak ada suara bruit atau kayak suara turbulensi. Toraks, pemeriksaan toraks jantung, inspeksi ictus cordis tidak terlihat, mungkin karena pasiennya gemuk jadi tidak terlihat, jadi kita anggap normal. Palpasinya trial negatif, ictus cordis tidak teraba, batas jantung atas ICS 3, batas jantung kanan itu linea parasternal dextra, batas jantung kiri itu di ICS 5, 2 cm lateral linea midclavicularis sinistra. Berarti ini ada hipertrofi ventrikel kiri ke arah lateral yang bisa disebabkan oleh karena kerja jantung yang meningkat akibat hipertensi kronik yang diderita oleh pasien. Auskultasinya S1 S2 normal, murni reguler, takikardi positif, galop negatif, murmur negatif. Nah, takikardi ini adanya peningkatan kerja jantung akibat stimulasi sistem saraf simpatis karena kebutuhan oksigen yang tidak terpenuhi. Kemudian pemeriksaan paru, VBS positif, wheezing negatif, Röntgen negatif. Nah, hal ini jadi ini jadi salah satu faktor yang bisa mengeliminasi hipotesis pulmonary embolisme gitu. Karena memang pulmonary embolisme ini biasanya parunya tuh ada kelainan gitu. Di sini kan terhitung normal. Kemudian abdomennya itu datar, lembut, massa negatif, hepaliannya tidak teraba dan normal, gitu normal. Kemudian ekstremitasnya edema negatif dan capillary refill time-nya kurang dari 2 detik. Kemudian pemeriksaan darahnya itu normal ya, HbHT, leukosit, trombosit sama gula darah sewaktu juga normal, berarti kekurangan suplai oksigen ini bukan disebabkan karena anemia. Kemudian pemeriksaan EKG, irama sinus, heart rate 65-70, P-wave normal. Nah, ini harus digarisbawahi, ada key patologis di lead 3 dan AVF. Nah, berarti ada infark miokard dengan nekrosis pada inferior jantung gitu ya. Kemudian ST elevasi di lead 2, lead 3 dan AVF. Nah, berarti ini juga jadi golden diagnosis infark miokard pada inferior khas pada acute coronary syndrome STEMI, kan ada ST elevasi. Kemudian gambaran ST depresi dan inversi
gelombang T di AVL gambaran resiprokal. Kemudian dilakukan pemeriksaan ronsen toraks AP, CTR-nya 58% karena ini lebih dari 50 berarti ada kardiomegali. Kemudian segmen aortanya elongasi negatif berarti tidak ada pelebaran katup aorta. Kemudian tidak segmen PO normal juga berarti tidak ada pelebaran katup pulmonalis. Pinggang jantung positif berarti tidak ada hipertensi atrium kiri. Kemudian kolesterol negatif, tidak ada edema paru, infiltrat nadi berarti tidak ada infiltrasi di daerah toraks. Kemudian pemeriksaan darah lanjutan, natrium, kalium, klorida normal, berarti karena kadar elektrolitnya itu normal, tidak ada kelainan ginjal gitu. Kemudian yang harus digarisbawahi juga di sini HDL-nya itu normal bahkan menurun gitu. Artinya tidak ada yang membawa kolesterol berlebih yang ada di jaringan untuk dieliminasi di hepar. Nah, di sini juga LDL dan trigliserida itu mengalami peningkatan. Artinya ini jadi faktor risiko kardiovaskuler. Nah, ini ciri khas dari penyakit dislipidemi. Kemudian CKMB dan troponinnya tuh meningkat. Jadi ada peningkatan 2 kali lipat. Ini menunjukkan impak miokard, ACS STEMI dan ACS non STEMI gitu ya, bisa jadi golden diagnosis. Nah, kardiak troponin yang meningkat ini terjadi ketika ada kerusakan impak pada otot jantung dan peningkatannya itu pada 4-6 jam dan puncaknya itu ada di 12-48 jam. Kemudian CKMB-nya meningkat, ini terjadi ketika kerusakan di membran sarkolema jantung, ada injury miokard akut dan peningkatan CKMB ini pada 3-6 jam dan puncaknya itu ada di 16-30 jam. Nah, dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, EKG, darah, ronsen toraks, dan lain sebagainya, maka dapat kita tegakkan diagnosisnya itu banyak gitu ya sebetulnya yang dialami pasien. 1. Acute coronary syndrome STEMI inferior, penyakit arteri koroner dengan ST elevasi dinding inferior, onset 60 menit, kilip kelas 1. Nah, ini menunjukkan penyakit arteri koroner dengan ST elevasi sesuai dengan EKG, ST elevasi ya. Kemudian kilip kelas 1. Kemudian dislipidemi, dislipidemi. Nah, dislipidemi ini kan dia di pemeriksaan darahnya itu kan darah lanjutannya itu LDL dan trigliseridanya tinggi. Kemudian sesuai dengan anamnesis pun nyeri dada tipikal, lebih dari 20 menit, usia tua, obes, kolesterolnya tinggi, hipertensi, rokok, riwayat penyakit jantung, riwayat olahraga, keluarga. Kemudian di pemeriksaan fisiknya ada takikardi, impak udah berkeringat. Kemudian di pemeriksaan penunjang juga ada elevasi ST, hepatologisnya ada peningkatan 2 kali lipat, CKMB dan troponin. Terus kilip kelas 1 ini menunjukkan klasifikasi risiko berdasarkan indikator klinis gagal jantung sebagai komplikasi impak miokard akut dan ditujukan untuk memperkirakan tingkat mortalitas dalam 30 hari. Artinya kalau kilip kelas 1 itu tidak terdapat gagal jantung, tidak ada ronki, dan tidak ada suara S3. Kemudian dislipidemi diambil karena sesuai anamnesis itu kan kolesterolnya tinggi. Di pemeriksaan fisik pun ritual BM-nya tuh obes 2 dan di saat penunjang HDL-nya rendah, LDL trigliseridanya tinggi. Kemudian untuk yang pulmonary embolisme itu dieliminasi karena tidak ada penurunan saturasi oksigen. Karena biasanya pada pulmonary embolisme itu ada penurunan saturasi oksigen yang dapat menandakan tidak adanya gangguan pada paru-paru gitu. Dan di pasien itu saturasi oksigen itu masih di atas 95%, tidak ada tanda dari hipertensi pulmonal, batuk darah atau sesak nafas. Jadi di luar tidak ada sesak nafas. Terus stabil angina itu dieliminasi juga karena pada stabil angina nyeri dadanya itu timbul saat melakukan aktivitas fisik gitu.
Jadi dada itu timbul tanpa diduga. Nah, sedangkan pada pasien itu kan tanpa diduga itu saat istirahat, sedangkan pada sebel angina itu muncul saat melakukan aktivitas fisik yang berat gitu. Maka ditegakkanlah diagnosis seperti yang tercantum di APC tersebut. Maka diberikan tata laksana, yaitu non farmakologinya itu diet. Tujuannya apa? Untuk menurunkan kolesterol dan garam dan mempertahankan BMI, diusahakan sampai normal. Normalnya itu kan 20 sampai 25. Istirahat total juga kan, tetap dengan diet itu akan menurunkan faktor risiko obes dan hipertensi. Terus apabila ada kompensasi heart failure, posisi tidur setengah duduk dan restriksi cairan. Posisi tidur setengah duduk dan restriksi cairan, jadi tujuannya apa? Untuk meningkatkan ekspansi paru sehingga dapat menurunkan gejala sesak nafas. Kemudian pasien ini dipindah ke ruang semi intensif hari ketiga dan dipulangkan hari kelima. Kemudian EKG, ekokardiogram direncanakan 2 bulan kemudian. Kemudian farmakologinya itu dengan monitor gambaran EKG, tekanan darah, dan saturasi oksigen, tentunya untuk mengontrol kondisi pasien. Dilakukan rencana reperfusi, konsul SPJP, fibrinolitik karena tidak ada cath lab. Kemudian pasien diberikan streptokinase 1,5 juta IU, ini diinfuskan dalam 60 menit. Kemudian evaluasi pasca fibrinolitik dengan keluhan utama nyeri dada ini bisa berkurang lebih dari 50%, berarti kan ampuh kan. Kemudian STL pasti juga turun 50% dan fibrinolitik dianggap berhasil. Dan juga tetap dilakukan monitoring EKG selama 2 hari pertama sehingga tidak menunjukkan dan ternyata hasilnya tuh tidak menunjukkan adanya tachyarrhythmia atau bradyaritmia yang berbahaya. Kemudian ASA 100 mg 1 kali sehari, clopidogrel, atorvastatin, ramipril, bisoprolol. Nah, itulah farmakologi dari obat-obatan terlaksana dari sesuai diagnosis yang dicantum di atas.